Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi mengenai subprimum dan infimum. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya, Anissa Putri, dan teman saya, Ikram Tananda. Ya, video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis real. Jangan lupa ya nonton videonya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian subprimum dan infimum. Subprimum atau batas atas terkecil. Subprimum dari suatu himpunan S dinotasikan dengan sub A adalah batas atas terkecil dari himpunan tersebut. Artinya, subprimum adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan semua anggota S. Dan tidak ada bilangan yang lebih kecil dari subprimum yang masih memenuhi sifat tersebut. Kemudian untuk infimum atau batas bawah terbesar. Infimum dari suatu himpunan S dinotasikan dengan inf A adalah batas bawah terbesar dari himpunan tersebut. Artinya, infimum adalah bilangan yang lebih kecil atau sama dengan semua anggota S dan tidak ada bilangan yang lebih besar dari infimum yang masih memenuhi sifat tersebut. Baik, definisi yang pertama diberikan A subset R. Bilangan alfa elemen atau anggota R disebut batas atas terkecil atau subprimum A dinotasikan dengan alfa sama dengan sub A. Jika untuk yang pertama yaitu untuk setiap A elemen dari A berlaku alfa ini lebih besar atau sama dengan A atau elemen dari A itu. Kemudian yang kedua, jika U sembarang batas atas A, maka U ini lebih besar atau sama dengan alfa. Yang bagian B, bilangan beta elemen atau anggota R disebut batas atas terbesar atau infimum. A dinotasikan dengan beta sama dengan infimum in atau inf A. Jika yang pertama untuk setiap A anggota atau elemen A berlaku beta lebih kecil atau sama dengan alfa. Yang kedua, jika U sembarang batas atas A, maka alfa ini lebih kecil atau sama dengan U. Sini diberikan contoh yaitu tentukan subprimum dan infimum dari himpunan berikut, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jawab untuk yang himpunan A, yaitu X anggota dari R, dimana 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 5. Nah, di sini kita sudah lihat batas atasnya yaitu 5. Dan untuk batas bawahnya yaitu 0. Untuk batas atasnya di sini kita tahu yaitu 5, bisa 5, 6, 7, 8, 1000 sampai tak hingga. Dan untuk batas bawahnya dari 0, minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Di sini untuk subprimum, di mana subprimum itu merupakan batas atas terkecil. Di sini bisa kita lihat bahwa subprimumnya yaitu untuk subprimum A yaitu 5, karena 5 ini merupakan batas atas terkecil. Dan untuk infimumnya dari himpunan A yaitu 0, karena 0 ini merupakan batas bawah yang terbesar. Untuk himpunan B yaitu X anggota dari R, di mana X-nya ini lebih besar dari 3. Nah, untuk X lebih besar dari 3, di sini kita bisa lihat bahwa infimum atau batas kecilnya yaitu 3. Dan untuk himpunan B tidak memiliki subprimum atau batas atas terbesar. Jadi bisa kita simpulkan subprimum dari B sama dengan tidak ada. Sementara untuk infimumnya yaitu 3. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai subprimum dan infimum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ikram Tananda. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa teorema mengenai subprimum dan infimum. Baik, teorema yang pertama diberikan subset R jika A suatu himpunan A, maksudnya jika A mempunyai subprimum, maka subprimum tersebut tunggal.
Jika A mempunyai infimum, maka infimum tersebut tunggal. Ini adalah sifat ketunggalan suprim dan infimum suatu himpunan. Yang namanya teorema tentu kalau kita buktikan. Buktinya simpel saja. Di sini kita akan membuktikan teorema yang A menggunakan bukti tak langsung. Andai tidak tunggal, dengan kata lain, andai ada alfa dan beta, keduanya tidak sama, yang merupakan suprimum dari A. Oke, tentu alfa dan beta tersebut pasti merupakan batas atas, karena dia adalah suprimum. Karena alfa dan beta batas atas dan alfa suprimum, yang namanya suprimum itu kan batas atas terkecil. Berarti alfa ini akan selalu kurang dari batas atas yang lainnya, termasuk si beta. Karena beta juga merupakan suprimum, berarti si beta juga akan kurang dari batas atas lainnya, termaksud si alfa. Dari dua ini, maka akan diperoleh alfa sama dengan beta. Hal ini tentu kontradiksi dari yang di atas, jadi terbukti. Baik, yang untuk pertanyaan yang B itu sama. Teorema selanjutnya, teorema ini yang nantinya akan kita pakai sebagai pembuktian suprimum dan infimum. Baik, diberikan A subset R di mana A-nya tak kosong, S dikatakan suprimum dari A jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi ini. Baik, yang pertama, si S selalu lebih besar dari atau sama dengan semua anggota A. Kemudian yang kedua, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, pasti ada epsilon anggota A epsilon anggota himpunan A, sehingga S min epsilon kurang dari A epsilon. Baik, teorema ini dapat juga diturunkan ke dalam bentuk infimum. Baik, diberikan A subset R A tak kosong, T sama dengan infimum jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi ini. Yang pertama, T selalu kurang dari atau sama dengan setiap anggota A. Dan yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada alfa epsilon anggota himpunan A, sehingga kalau T ditambah dengan epsilon lebih dari alfa epsilon. Baik, sekarang kita akan membahas salah satu contoh dari suprimum dan infimum. Buktikan suprimum dari himpunan A. A adalah himpunan bilangan real yang kurang dari 5. Suprimumnya tentunya 5. Itu kan secara intuitif. Sekarang kita akan cari secara pasti, yang artinya kita akan membuktikan. Pertama kita tulis bukti. Poin ke-1 jelas ya, 5 mesti lebih besar atau sama dengan anggota-anggota dari A. Ya, 5 mesti lebih besar dari semua anggota dari A. Poin kedua, jika diberikan sebarang epsilon lebih 0, maka kita harus menemukan si alfa epsilon ini. Nah, siapa dia? Dia adalah anggota dari A. Dengan syarat kalau 5 dikurangi epsilon harus kurang dari alfa epsilon. Artinya apa? Alfa epsilon posisinya harus ada di kanannya 5 min epsilon. Perhatikan gambar ini. Ini kan 5. Kemudian kita seret sepanjang epsilon ke kiri, otomatis posisinya di sini. Carilah anggota himpunan A yang ada di sebelah kanan ini. Siapa dia? Nah, tentu ini. Nah, berapa nilai dari ini? Ini adalah 5 min epsilon per 2. Kalau ini 5 min epsilon, berarti di sini 5 min epsilon per 2. Sehingga alfa epsilon sama dengan 5 min epsilon per 2. Nah, itulah cara membuktikan
supremum dari suatu bilangan. Baik, kemudian sekarang contoh kedua mengenai infimum. Contoh bukti infimum dari himpunan A. Diberikan himpunan A, himpunan bilangan yang lebih besar dari 1. Buktikan infimumnya adalah 1. Berarti ini kita pakai akibat teorema tadi yang infimum. Oke, secara gambar seperti ini, secara geometris. Nah, pembuktian poin 1 jelas ya. 1 kurang dari atau sama dengan A untuk setiap A anggota himpunan A. Poin kedua, diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, kita harus menemukan alfa epsilon anggota A, yaitu 1 plus epsilon lebih dari A epsilon. Nah, artinya kita harus mencari anggota A di kirinya 1 plus epsilon. Nah, berapa dia? Nilainya yaitu 1 plus epsilon per 2 sehingga terbukti. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.